Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Habib Faza dengan NIM 240201051 dari kelas C. Di sini saya mempunyai tugas individu untuk hitungan keempat, yaitu membuat form CRUD data diri lengkap. Nah, ini saya akan buat video tutorial bagaimana caranya membuat form CRUD yang kemarin dengan cara lengkapnya. Nah, yang pertama saya akan membuat database-nya dulu. Jadi yang pertama kita pastikan exam PP-nya nyala, lalu kita klik admin. Nah, saya sudah menyiapkan untuk codingan database-nya, jadi kita salin saja, lalu kita create seperti ini, lalu nanti akan kita kirim. Karena saya sudah membuat database-nya ini, jadi saya nggak usah menginputkan lagi untuk database-nya. Lalu setelah itu kita ke local disk C, kita buka file exam PP-nya, lalu kita ke HTTP. Nah, di sini kita membuat folder baru. Kita lalu kita namai terserah karena saya sudah membuat ini folder tugas web ini dan ini ada file-filenya. Jadi tidak usah kita buat folder baru. Lalu selanjutnya saya akan memberikan penjelasan untuk eh, codingan saya yang data diri.php. Yang pertama yaitu baris atas ini, yaitu include koneksi.php, yang artinya untuk baris ini fungsi untuk memanggil file koneksi.php. Nah, agar halaman ini bisa berkomunikasi dengan database. Tanpa ini, tabel di bawahnya tidak akan bisa menampilkan data apapun. Yaitu commit post ini. Nah, commit post ini kita menggunakan ini agar data yang diinput seperti ini dan nama tidak terlihat di baris alam konsep sehingga lebih rapi dan aman. Selanjutnya, action proses simpan data web. Ini menunjukkan bahwa ketika tombol simpan data diklik, semua data yang diisi akan dikirim ke file proses lab simpan.php untuk diproses ke database. Lalu untuk bagian bawah yang ini, MySQL query, MySQL query ini fungsinya untuk menjalankan perintah SQL select from mahasiswa yang tadi. Nah, yang artinya itu mengambil semua data dari tabel mahasiswa. Lalu selanjutnya ini di baris ini. Nah, ini yang harus diperhatikan yaitu parameter name-nya ini. Nah, ini fungsinya untuk mengirimkan ID name ke halaman edit atau hapus. Jadi sistem tahu mana mahasiswa yang mau diedit atau dihapus berdasarkan NIM-nya. Ini sama. Lalu on click return ini adalah fitur tambahan JavaScript agar muncul peringatan konfirmasi sebelum data benar-benar dihapus atau menghindari kesalahan klik. Itu. Lalu selanjutnya codingan koneksi .php. Nah, di koneksi.php ini untuk deklarasi variabelnya. Jadi untuk artinya ini untuk alamat server database-nya.
karena kita menggunakan XAMPP di komputer sendiri, maka nilainya adalah localhost. Lalu yang bawahnya, user ini untuk username default untuk MySQL di XAMPP. Lalu yang selanjutnya pasnya, maksudnya ini password default untuk user root di XAMPP, tapi ini biasanya kosong. Lalu yang bawahnya ini adalah DB. Nah, DB ini adalah nama database yang telah kamu buat sebelumnya. Jadi, saya tadi sudah membuat database-nya yang saya namai dengan DB mahasiswa ini. Lalu selanjutnya yaitu membuka SQLi Connect. Nah, ini fungsinya untuk mengirimkan semua informasi di atas ke sistemnya MySQL gitu. Nah, yang jadi hasilnya disimpan dalam variabel koneksi ini. Lalu selanjutnya yaitu lalu penjelasan kode-nya untuk cognitive PHP ini. Nah, untuk halaman edit.php ini berfungsi untuk menarik data lama dari database berdasarkan NIM yang dikirim melalui URL. Ini saya menggunakan atribut value untuk menampilkan kembali nama dan alamat mahasiswa. Khusus untuk NIM, saya beri atribut read only ya, agar tidak bisa diubah menjadi agar tidak bisa diubah karena NIM adalah kunci utama dari database kita. Nah, yang pertama yaitu mengambil data dari berdasarkan NIM ini. Query yang atas ini saat kita klik tombol edit di halaman utama, NIM dikirim melalui URL. Nah, baris ini bertugas untuk menangkap NIM tersebut. Lalu untuk selanjutnya yaitu atribut value pada input. Untuk garis ini, atribut value pada input ini adalah bagian yang paling penting karena kita memasukkan variabel PHP ke dalam atribut value HTML agar kotak input tidak kosong. Itu. Lalu yang selanjutnya yaitu ini hmm, untuk read only NIM adalah primary key kita. Nah, jadi kita tidak boleh mengubah NIM saat proses edit karena itu adalah identitas unik. Dengan read only ini, user bisa melihat NIM-nya tapi tidak bisa mengetik atau mengubahnya. Itu. Lalu yang selanjutnya yaitu penjelasan kode proses PHP. Nah, ini. Nah, detail proses PHP ini sebenarnya itu kita menerima data kiriman dari komedi tadi. Nah, inti dari file ini adalah perintah update. Saya menggunakan klausal where name agar sistem hanya mengubah data mahasiswa yang dan seluruh isi tabel. Proses update selesai dan berhasil. Sistem akan mengarahkan kita kembali ke halaman utama. Seperti itu. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu if asset ini. Ini ya. Nah, ini memastikan bahwa script hanya akan berjalan jika belum update data di halaman sebelum jika tombol update data di halaman sebelumnya benar-benar diklik. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu ini. Nah, ini untuk menangkap data dari form tadi. Jadi data yang sudah diubah oleh user di halaman edit dikirim ke sini. Nah, nanti kita menangkapnya menggunakan variabel global yaitu ini. Oh, ini. Sesuai dengan atribut name yang
ada pada masing-masing inform tadi. Hmm. Data yang sudah diubah oleh user di halaman edit.php tadi, nanti itu dikirim ke sini. Lalu selanjutnya yaitu eksekusi query update-nya tadi. Ini. Hmm. Nah, update mahasiswa set ini adalah perintah SQL untuk mengubah data pada tabel mahasiswa. Lalu selanjutnya itu nama slide mahasiswa ini, yaitu bagian ini yang nah itu. Lalu selanjutnya yaitu query ini untuk pengalian halaman. Jika query ini berhasil dijalankan, fungsi header di location kan otomatis mengarahkan user kembali ke halaman utama data diri.php tadi ya. Sehingga user bisa langsung melihat perubahan data pada tabel. Begitu. Lalu selanjutnya yaitu pembahasan kode proses status.php. Nah, lalu untuk file proses status.php ini bekerja dengan mengangkat min melalui metode get. Nah, jadi saya menggunakan query direct from yang disertai klausa where name. Nah, menggunakan where di sini sangat wajib ya teman-teman agar kita tidak menghapus seluruh data tabel secara tidak sengaja. Jadi kalau tidak sengaja kehapus nanti kehapus semua ente guys. Nah, jadi di sini sangat wajib kita menggunakan where name ini. Nah, setelah perintah habis dijalankan, sistem secara otomatis melakukan redirect kembali ke halaman utama. Jadi gitu. Jadi ini yang saya maksud dengan metode itu tadi. Nah, berbeda dengan proses simpan atau edit yang menggunakan pause. Nah, proses hapus biasanya menggunakan metode get. Jadi saat kita mengklik tombol hapus di tabel data diri PHP tadi, linknya akan mengirimkan data name ke baris alamat browser. Nah, jadi baris ini akan menangkap nilai name tersebut. Itu. Lalu selanjutnya yaitu MySQL query-nya ini. Delete from mahasiswa ini adalah perintah SQL untuk menghapus baris data dari tabel mahasiswa. Nah, lalu where name ini, nah ini adalah bagian terpentingnya ya teman-teman, karena eh, ini harus menjelaskan bahwa klausa where ini fungsi sebagai filter. Kalau tanpa where ini, perintah ini akan menghapus seluruh isi tabel mahasiswa dengan perintah ini akan menghapus seluruh isi tabel mahasiswa. Nanti kita ANT, guys. Jadi sistem ini hanya menghapus satu baris yang linknya sesuai dengan apa yang kita pilih. Gitu. Nah, lalu untuk bawahnya ini, setelah data berhasil dihapus dari database, fungsi ini akan langsung mengarahkan user kembali ke halaman utama. Gitu. Setelah penjelasan tadi, nanti akan menghasilkan seperti ini. Nah, ini. Nah, kita coba untuk beberapa fiturnya dulu. 2401 055. Dan namai saja lalu kita pilih prodinya, alamatnya, lalu jenis kelaminnya, dan nomor HP-nya. Lalu kita simpan data. Nah, ini. Lalu kita coba editnya, kita ganti ke rembang. Lalu kita update data. Jadi, nah ini ada rembang. Ganti ya.
lalu kita coba hapus. Nah, nanti akan ada icon seperti ini. Bukan icon sih, apa pop up seperti ini. Kita coba hapus dan berhasil, teman-teman. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Untuk codingan yang telah kita buat tadi. Lalu selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang PHP versi 5 dan PHP versi 7 ke atas. Jadi untuk saya sendiri, saya menggunakan dua-duanya di versi 5 dan versi 8. Nah, untuk perbedaan eksistensinya itu tidak terlalu se apa ya namanya ya, hmm, sesignifikan itu. Karena untuk eksistensinya yang lama itu menggunakan MySQL Connect. Ya, jadi hurufnya itu MySQL saja. Nah, untuk MySQL versi 8 ini ada huruf I-nya di belakang yang ya yang telah diimprove ini ya, teman-teman. Jadi ini adalah versi perbaikan dari yang jauh lebih modern. Jadi nanti eksistensinya yaitu MySQL Connect Connect gitu. Untuk perbedaan utamanya yaitu yang pertama di keamanannya. Yang MySQL lama ini PHP 5 itu rentan terhadap serangan SQL injection. Nah, untuk yang baru ini 7 dan 8 ini lebih aman karena mendukung required statement. Lalu yang selanjutnya kecepatannya untuk MySQL yang lama ini lebih lambat dalam proses query yang besar. Nah, untuk pesan untuk PHP 7 ini 7 untuk PHP 8 ini yaitu lebih cepat dan efisien gitu. Nah, ini kurang kurang lebih seperti itu perbedaannya. Jadi tidak terlalu sesignifikan itu untuk eh, eksistensinya. Jadi hanya ditambahi huruf I saja di belakang. Tapi eh, dari keamanan mungkin saya lebih merekomendasikan untuk PHP yang terbaru 7 atau 8 terserah. Tapi tidak semua laptop bisa untuk mengakses tersebut. Cukup sekian dari saya. Kalau ada kurang, kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.